Istri saya ini sempat ngilang setahun, Mas. Jadi pas mau sebelum hari H dia tiba-tiba ngilang. Saya seharusnya nikah itu 3 tahun yang lalu. Oh, jadi lu sempat mau nikah 3 tahun lalu terus batal? Batal. Jangan-jangan dia bikin paspor, oh ngilang lagi ninggalin saya, Mas. Kayak kasus kemarin tuh yang setahun dia kabur kali nih, jangan-jangan nih sama cowok-cowok yang namanya Robby itu. Itu saya mulai curiga, Mas. Jadi kayak ada yang ditutup-tutupin ke saya. Mas, ini ntar ditayang di TV nggak sih? Oh, enggak di TV, di YouTube. Tapi banyak orang yang tahu juga. Kamu kenapa sih, kamu nyembunyiin apa sih? Dia janjiin saya tuh kerja di luar negeri jadi TKW. Aha. Terus gajinya puluhan juta. Oke, Mas Dwi ya? Iya. Mas Dwi kesini ngebawa istrinya? Iya, betul. Oke, istrinya diem aja kenapa, Mbak? Aha. Apa kaget dibawa ke sini? Gitu ya. Menikah udah berapa lama sih? 2 2 tahun. tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Oke, Mas Dwi. Intinya adalah kita akan coba cari tahu apa yang kamu pengen tahu ya. Kamu pengen tahu apa lagi sih? Kan semuanya udah terbuka sama kamu. Ya enggak, selama ini kamu banyak kejanggalan. Temon, Iya, ya iya. saya ajak ke Mas Buya. Oke, ya coba dulu ya. Biar kamu dengerin dulu curhatan suami kamu apa nih, ya. Siapa tahu kamu nggak kepikiran nih apa yang dipikirin ya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan ebot dan keluar api, kamu harus tidur. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Apa sih unek-unek yang pengen lo keluarin, Dwi, sama istri kamu sini? Masalah itu doang sih, Mas. Dia semenjak kesini gerak-geriknya banyak yang mencurigakan. Gitu. Banyak yang ditutupin kayaknya gitu. Oke, banyak yang ditutupin. Kayak apa yang menurut kamu yang janggal tuh? Kamu sempat bilang ada kejanggalan. Apa yang berubah? Iya, semenjak kesini tuh banyak tagihan atas nama dia gitu. Ditanya nggak pernah mau jawab, alasannya lupa. Tagihan-tagihan apa? Ya banyak, Mas, tagihan-tagihan kayak utang gitu, banyak yang nagih ke rumah. Nah, saya pernah mergokin dia lagi mandi, handphonenya bunyi, saya angkat. Iya. Tiba-tiba orang itu nelpon marah-marah. Bilang apa? Bayar utang lo, gua tahu alamat rumah lo di mana. Ya saya kaget di situ, Mas. Terus saya tanya, saya nih, dia bilang nggak tahu itu salah nomor kali, salah sambung. Nah, waktu itu kan sebelum saya mau nikah itu kan istri saya ini sempat ngilang setahun, Mas. Begitu? Maksudnya? Iya. Jadi pas mau sebelum hari H dia tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, dihubungin susah. Saya seharusnya nikah itu seharusnya 3 tahun yang lalu. Oh, jadi lu sempat mau nikah 3 tahun lalu terus batal? Batal. Gara-gara dia ngilang? Iya. Terus lewat semua media sosial dia itu saya diblokir. Saya tanya teman-temannya nggak ada yang tahu. Ke rumah orang tuanya? Orang tuanya di luar kota saya tanya kagak tahu. Kamu kan sama kamu, dah. Oke, itu berapa tahun ngilangnya tuh? Berapa lama? Setahun kali ada, Mas. Tahun ngilang? Iya. Nah, tiba-tiba udah lewat setahun dia datang ke tempat kerjaan saya, terus dia minta maaf. Terus kemarin dia hilaf segala macam. Terus dia mau katanya nikah sama saya. Akhirnya kamu nikah nih? Ya saya nikahin, orang saya cinta juga banget sama dia. Nah waktu itu saya sempat udah mau ngelupain dia. Udah sempat mau ngelupain dia tuh? Iya, saya udah punya pacar baru. Buat ngelupain dia, istilahnya move on. Lu sempat punya pacar baru? Iya, Mas. Nah, saya itu bingung, Mas. Saya udah punya pacar, saya juga masih ada perasaan sama dia, sama istri saya ini. Ya mau nggak mau saya korbanin yang
pacar saya nih. Kau putusin? Iya. Karena nggak tahu kalau dia pacar kamu. Kamu nggak tahu dia tuh udah datang udah punya pacar? Ngomongnya awalnya emang nggak punya pacar. Siapa pacar kamu? Mary, Mas. Itu mah sahabat saya, Mas. Apa? Sahabat saya. Mary. Mary sahabatnya istri kamu? Iya. Oh, berarti dia pacaran sama sahabat saya dong. Ya saya bisa pacaran sama Mary, deket sama Mary ya gara-gara saya sering curhat, Mas. Waktu istri saya hilang, Iya. sering curhat, saya jadi nyaman gitu. Akhirnya jadian. Iya, Mas. Dan Mary itu juga batalin tunangannya gara-gara saya. Pantesan Mary sampai sekarang jadi musuhin saya, Mas. Dan gak nanya sama sekali sama saya. Nah, kamu nanya nggak sama Mbak siapa namanya? Aulia, kenapa dia ngilang setahun dulu? Ya saya sempat tanya, kamu kenapa hilang setahun? Iya. Terus dia bilang, nggak tahu, saya lupa. Aku lupa apa yang aku lakuin. Kayaknya aku amnesia gitu. Amnesia. Iya. Terus? Ya terus ya, masa iya amnesia? Iya, aku nggak tahu apa yang aku lakuin selama aku ninggalin kamu. Gitu. Terus kamu percaya? Ya percaya nggak percaya, Mas. Nah, terus? Ya pas saya nanya desek, dia marah-marah. Udah lah, nggak usah nanya-nanya terlalu ini detail. Pokoknya intinya aku diminta maaf. Ya udah, akhirnya saya nggak balas lagi nih. Saya takut kehilangan lagi. Jadi kamu nggak pernah bahas lagi tuh? Nggak pernah bahas lagi, Mas. Yang saya bingung, Mas, itu banyak tagihan-tagihan utang-utang puluhan juta atas nama dia. Nah itu saya bingung. Dia itu ngutang buat apa? Sampai puluhan juta. Tambah lagi pas waktu saya ngangkat telepon dia lagi mandi tuh, Mas. Itu dia bilang, lu Robi kan pacarnya gitu. Terus saya bilang, ini siapa nih? Udah lu bayar utang-utang pacar lu. Oh, dia bilang Robi? Iya, Robi. Saya bingung, Robi siapa ini? Nama saya aja bukan Robi. Terus lo nanya nggak ke istri lo? Nanya, dia malah, oh bukan, itu salah sambung. Itu saya mulai curiga, Mas. Jadi kayak ada yang ditutup-tutupin ke saya. Beberapa kemudian dia tiba-tiba ngajakin pindah rumah. Terus dia minta ganti nomor. Nah, saya bingung kenapa. Terus alasannya nggak cocok, rezekinya seret di sini. Terus dia ganti nomor juga? Iya, minta ganti nomor juga. Apa ngaruhnya sama nomor? Tambah lagi kalau kita setiap keluar, Mas, mau pergi kemanapun, dia selalu pakai masker, kacamata hitam, kadang-kadang pakai sweater, kupluknya dipakai. Iya. Jadi kayak udah ngumpet-ngumpet gitu, apa yang mau diumpetin, kan saya jadi tanda tanya mikir. Mas, ini ntar ditayang di TV nggak sih? Apa? Ini ntar bakalan ditayang di TV Oh, atau enggak di TV. Di YouTube. Tapi banyak orang yang tahu juga. Kamu kenapa sih? Kamu nyembunyiin apa sih? Nggak ada sih, Mas. Oke. Dia jadi curiga nih sama kamu nih. Iya, apalagi saya makin curiga lagi sama dia. Ada lagi nggak unak-unak lo lagi nih selama nikah nih? Kalau yang di sini sih saya pengen punya anak, Mas, dari dia, Mas. Terus? Iya, cuman dia setiap kali dia ini, ya bilang tar dulu dah, katanya. Jangan desak aku lah, katanya. Seininya aja, katanya. Dia katanya trauma. Trauma kenapa? Ya kan dia sempat keguguran, Mas. Tahun lalu dia sempat keguguran, jadi ya dia trauma terus sayang. Apalagi bikin lo curiga? Wah banyak. Kemarin saya pernah ngegapin, Mas. Nah. Saya nyoba nih buka-buka laci. Nah di tumpukan dokumen tuh, Mas, ada paspor atas nama istri saya. Tahu? Dia tuh mau kemana dia paspor? Terus lo tanya istri lo nggak? Enggak sih, Mas, saya diam aja. Soalnya saya nggak mau ada keributan lagi. Ntar saya tanya, dia marah-marah lagi. Nah, saya akhirnya mikir nih, jangan-jangan dia bikin paspor
ngilang lagi ninggalin saya mas. Kayak kasus kemarin tuh yang setahun dia kabur kali nih, jangan-jangan nih sama cowok-cowok yang namanya Robi itu. Yang pas mau kawin nggak jadi. Nah iya. Oke, sekarang gini deh, apa ya yang lu pengen ngomong sama istri lu deh? Lu jangan takut nih. Lu kan selama ini kan takut dia marah kan? Lu ungkapin deh. Oh Lia sayang, aku pengen tuh kamu tuh jujur, terbuka. Aku tuh sayang banget sama kamu. Waktu kehilangan aja, aku sempat kehilangan arah waktu kehilangan kamu. Aku nyari kesana kesini. Tolonglah sayang. Aku tuh udah gak mau kehilangan kamu. Aku udah rela bayar semua tagihan-tagihan utangan kamu. Kok bisa kamu bayar tagihan aku? Oke. Kamu bayar tagihan, jadi kamu tahu kalau istri kamu ada utang? Ya tahu mas, waktu itu kan ada orang datang ke rumah saya yang lama tuh. Dia marah-marah. Terus akhirnya saya cicil deh tuh utangnya. Totalnya baru 15 juta mas saya cicil. Tanpa sepengetahuan istri kamu tuh? Tanpa sepengetahuan istri saya mas. Please sayang, aku mohon jangan hilang lagi. Waktu kamu hilang tuh separuh nafas aku hilang. Aku mohon tetap bersama aku, jangan hilang lagi. Kalau ada masalah, cerita sayang. Sama-sama kita cari jalan keluarnya. Jangan terlalu banyak ditutupin. Dan aku masih penasaran selama 1 tahun kamu ngilang itu kemana. Aku pengen kamu tuh cerita jujur sama aku. Aku gak akan marah kok. Karena aku udah telanjur sayang sama kamu. Sampai detik ini. Oke. Ya udah. Kalau gitu, untuk orang yang saya sentuh dengarkan saya. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu pernah kehilangan istri kamu pas saat sebelum menikah setahun tanpa kabar sama sekali, itu pasti bingung rasanya. Dan sekarang kamu menemukan satu fakta, tapi kamu juga nggak mau ngomongin ke istri kamu karena takut tinggalin, kata kamu takut kehilangan dia lagi. Menurut saya nggak bisa. Kamu udah nikah kan? Udah nikah, dan dalam pernikahan itu yang penting adalah kejujuran. Kamu jangan pernah takut untuk ngomong. Dan kamu juga mbak, kalau dia nanya sesuatu kamu juga jangan marah. Udah harus terbuka. Apapun, sepahit apapun pengakuan istri kamu harus terima. Iya mas, kayak gitu kan kita juga baru nikah siri. Kamu baru nikah siri? Kenapa nikah siri? Nggak nikah resmi aja? Iya biar semua jelas dulu. Biar dia terbuka. Oke, ya udah. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan bangun. Oh, jadi kamu suka pacaran sama teman aku yang Mary. Lo jujur aja. Kamu tau dari siapa? Iya apa enggak? Pacaran sih enggak mas, cuman deket aja. Ya sempet menjalani proses sih. Bukan pacaran sih, lebih ke PDKT aja gitu mas. Kamu grogi gitu. Ya udah sekarang gini. Kamu sekarang duduk sini mau nggak? Hah? Ayo mau nggak? Tapi kalau misalnya nanti aku jujur, kamu jangan marah ya. Iya, yang penting kamu saya dulu. Oke, yuk. Oke. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kau muncul di ingatanku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku ciptakan lagu ini untuk kamu. Lagu baper ini untukmu. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan yang mulut dan mata itu. Orang yang sesentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jadi katakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Pertanyaan saya adalah, kamu benar pernah ngilang waktu itu menjelang pernikahan kamu 3 tahun yang lalu? Kamu menghilang begitu saja? Iya mas. Benar kamu amnesia? Enggak mas. Sebenarnya saya bohong. Nah, kenapa lo bohong?
Karena waktu itu saya punya pacar lagi, Mas. Robi kali ini mas. Oke, siapa pacar kamu? Robi. Sebenarnya saya waktu itu mau nikah sama Dwi, Ah, tapi saya pacaran lagi sama yang namanya Robi. oke, sabar ya, masih kedengerin ya. Terus? Dia janjiin saya tuh kerja di luar negeri jadi TKW. Aha. Terus gajinya puluhan juta, jadinya saya mau. Waktu itu dia janjiin kerjanya di Taiwan, Mas. Terus kamu mau? Ya mau, Mas. Mas Robi itu pinter banget ngelayu saya, janjiin uang banyak, uang puluhan juta, nanti kamu bisa kaya gitu-gitu. Terus akhirnya dia tuh ngerayu saya buat ngasih duit dia. Alasannya tuh kamu kasih uang saya buat bayar biar cepet keluar negeri segala macem. Kamu usahain. Akhirnya saya usaha, Mas, pinjem ke sana sini buat bayar ke dia. Terus akhirnya saya kasih uangnya ke dia semuanya. Dan kamu pacaran sama Robi itu? Iya, Mas. Akhirnya saya ngilang deh dari Mas Dwi. Akhirnya batal nikah saya sama dia. Dan lo pergi jadi TKW ke Taiwan? Enggak, Mas. Enggak. Enggak. Saya ditipu sama dia, sama Robi. Cuma janji-janji belaka. Saya udah nungguin sampai 2 bulan, katanya mau berangkat-berangkat. Gak berangkat-berangkat ke Taiwan. Mana saya udah habis duit banyak. Terus dia ngomong lagi, katanya saya mau dipindahin ke Hong Kong. Tapi berangkat ke Hong Kong nggak? Enggak juga. Enggak. Enggak. Terus Robinya Hilang. hilang. Setelah dapat duit dari saya banyak. Tapi saya lebih beruntung, Mas, daripada teman saya. Teman saya udah berangkat ke sana. Ternyata di sana nggak ada kerjaan, malah lontang-lantung. Mau ngapain di sana nggak tahu. Mau pulang ke sini ke Indonesia juga nggak bisa karena nggak punya duit. Oh, di mana tuh? Ke Hong Kong. Hong Kong. Oke. Oke, nanti kasih tahu saya ya, teman kamu tuh. Nih, hati-hati nih. Hati-hati. Banyak kasus-kasus kayak begini. Karena saya juga banyak menerima laporan-laporan di Instagram saya bahwa banyak kasus-kasus yang ternyata akhirnya menjerat para calon PMI atau pekerja migran Indonesia atau TKW itu TKI Indonesia yang mau berangkat. Diiming-imingi, ternyata dibohongin. Jadi saya banyak mendapat pengaduan nih dari TKI di luar. Jadi harus hati-hati. Jangan mudah bujuk rayu lah. Tapi saya bulan ini insya Allah akan berangkat ke Saudi, ke Malaysia, atau mungkin ke Hong Kong, tapi mungkin Malaysia sama Saudi dulu. Saya akan mencoba memulangkan beberapa tenaga kerja Indonesia yang bermasalah. Ya, bermasalah, ada yang nggak dibayar, ada kemarin saya sempat ada yang ngadu nggak dibayar sama 33 tahun kerja sana nggak dibayar. Akhirnya mereka udah di shelter. Ada yang 12 tahun nggak pernah dibayar, ada yang disiksa majikannya, macam-macam. Dan saya bakal berangkat ke Saudi sama ke Malaysia. Insya Allah saya akan belikan tiketnya. Yang nggak punya uang buat beli tiket, saya pulangkan mereka, saya jemput mereka ke sana. Ya tapi bertahap, karena kan kita ada batas limit keuangan juga. Jadi kita coba dari 10 sampai 20 TKW per negara dulu. Mungkin kita coba dari Saudi dan Malaysia. Tapi coba ada masalah-masalah apalagi di mana bisa DM ke Instagram saya di king_uyakuya. Kita coba akan mencoba membantu, setidaknya membantu lah. Ini beberapa permasalahan dari para pekerja migran atau TKI yang ada punya permasalahan di luar negeri. Kalau ada yang tadi juga punya permasalahan apa, boleh mau ngomong di podcast saya juga, monggo. Ya, kita sama-sama berantas nih oknum-oknum yang menipu atau menzolimi para PMI atau TKI yang mau berangkat atau bahkan udah di sana. Kita coba bantu ya, insya Allah ya. Silakan ke Instagram saya di king_uyakuya. Atau bisa komen juga di YouTube ini. Oke. Jadi kamu nggak berangkat tuh intinya tuh? Enggak, Mas. Oke. Saya ditipu. Ditipu. Nah, habis itu lo kenapa baru setahun balik lagi ke Dwi? Saya bingung, Mas. Saya udah malu. Iya. Udah ninggalin dia. Terus saya balik lagi ke dia. Dan apa yang membuat kamu lagi balik lagi ke Dwi? Ya, sebenarnya saya nyesel, Mas.
Akhirnya saya balik lagi deh ke si Dwi. Ya udah, saya ngarang aja cerita. Saya hilang ingatan lah, saya amnesia lah, biar dia mau lagi sama saya, Mas. Dan dia kasihan sama saya. Apalagi saya tahu dia kan masih sayang sama saya juga. Tapi kamu sayang sama Dwi kan? Sayang, Mas. Makanya saya nyesel banget udah ngianatin dia, udah ngianatin sayang dia, cinta dia. Tapi kata Dwi katanya kamu sekarang menolak untuk hamil atau punya anak, kenapa? Iya, Mas, soalnya saya masih bingung. Soalnya masih nikah siri, nanti kalau saya punya anak gimana? Loh, kenapa kamu dikasih nikah resmi aja? Mas Dwi-nya, Mas, yang mau nikah siri. Kalau saya sih pengennya nikah resmi. Yang saya takutkan malah dia malah nggak sayang sama saya karena ngajak nikah siri. Dan sampai sekarang mereka masih terlilit utang nih? Iya, Mas, gara-gara si Robi itu jadi saya banyak utang. Tadi aja saya dengar pengakuan si Dwi, saya malah kaget kok dia bisa tahu. Takutnya malah setelah itu dia ninggalin saya. Oke. Jadi sekarang mau ngomong apa sama Dwi kalau di depanan Dwi? Mas Dwi, saya minta maaf ya. Aku udah bohong sama kamu. Aku udah banyak salah sama kamu. Pokoknya aku minta maaf. Kamu jangan marah sama aku. Aku harap kamu tetap sayang sama aku. Dan kamu mau nikahin aku secara resmi. Maafin aku ya, Mas. Aku udah pernah ninggalin kamu gara-gara si Robi. Oke. Ya udah. Kalau gitu untuk orang yang saya sentuh dengan suka saya, ya apa yang kamu lakukan dulu emang menyakiti banget sih. Ya biar gimana pun kamu kaget ya dengarnya, Mas Dwi ya. Tapi dengan begini kamu gimana, Dwi? Iya, jadi tahu kebenarannya, Mas. Tapi nggak merubah perasaan kamu sama dia kan? Insya Allah. Enggak ya. Ya udah, makanya sekarang omongin aja semuanya, apalagi yang belum kamu ceritakan sama Dwi. Karena dalam rumah tangga itu keterbukaan itu penting. Percuma kamu nutupin satu cerita atau kebohongan kamu di masa lalu, nanti akhirnya pasangan kamu lambat laun akan tahu juga. Dan mendingan pasangan kamu taunya dari mulut kamu sendiri dibanding dari mulut orang lain. Nanti akan berbeda. Dan ini juga pelajaran nih dari kasus ini. Janganlah kita mudah percaya sama rayuan maut dari orang, mulut-mulut manis seorang yang akhirnya menipu kita. Dan juga tetap saya memberikan semangat untuk para pekerja migran Indonesia, TKI-TKI yang ada di luar. Semangat, kalian adalah pejuang devisa buat negara. Dan buat para PMI TKW yang di luar, kalau ada masalah atau problem dari orang-orang yang mengalami nasib di sana, nasib tidak baik, tolong dibantu, disupport, terus kabarin juga ke saya, siapa tahu apa yang bisa saya bantu juga buat mereka di sana. Kita saling kerjasama lah ya, bisa saling tolong menolong satu sama lain. Nanti kalau ada yang bisa saya lakukan sesuatu di sana, insya Allah. Dan tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan tarik. Jadi gitu. Robi ya? Robi siapa? Dan jujur, tadi Dwi juga bilang tadi jadinya apa? Katanya kan tidak ada berubah. Kamu ngomong aja jujur, pernah pacaran sama Robi kan? Itu cuma temen doang, Mas. Iya apa tidak? Jujur aja nggak apa? Temen deket. Pacaran Temen apa? deket. Dia bilang pacaran. Iya, aku minta maaf. Aku salah. Udah, kalian udah bersama sekarang. Iya, Mas. Iya, udah berapa sisa utang kamu biar nanti kita bareng-bareng jalan keluarnya? Kira-kira masih 50 juta. 10 juta. Udah, nanti kita sama-sama biar beres semua. Jangan pernah bohong ya. Makasih ya. Gitu, sayang sama istrinya. Sayang banget, Mas. Peluk dong.
Ya udah, intinya adalah banyak pelajaran yang diambil hari ini, ya. Tapi ini saya serius nih, soal saya mau berangkat ke Saudi sama Malaysia untuk ngulangin beberapa tenaga kerja Indonesia yang punya masalah di sana dan nggak punya uang buat beli tiket pulang ke sini. Ya, yang bermasalah dulu ya, bukan yang mau mudik. Saya insya Allah akan bantu. Ya, dan kalau ada kenapa kamu nangis sekarang? Ingat ya dulu ya, udahlah nggak usah. Kamu sama suami kamu aja di sini, ya. Kalau emang mau jadi pekerja migran sana, hubungin orang yang benar atau agen yang benar. Masih mau kerja di luar nggak? Enggak. Gitu. Oh Kan ya udah udah. nikah sekarang. Udah nikah ya. Ya udah. Ya. Atau kalau ada masalah-masalah atau mungkin ada kabar-kabar apa yang terjadi di luar sana sama pekerja migran Indonesia, tolong hubungi saya di Instagram. Insya Allah saya Surya Utama akan coba membantu. Oke? Salam juga buat para pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Salam hormat saya buat teman-teman di sana. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku